Selamat berjumpa kembali dengan kami, EMT 118 Surabaya. Saya Dr. Antonius Benistiawan, spesialis anestesiologi. Saat ini akan menyampaikan materi RW dan breathing. Baik, RW management sudah saya sampaikan, saya lanjutkan dengan breathing management. Ya, kita lihat foto ini. Ya, ini seakan-akan korban pasien ini tidak berteriak sakit atau bagaimana ya. Tapi dengan luka trauma yang cukup besar seperti ini, kira-kira apa yang terjadi pada korban ini? Oksigennya pasti kurang karena ada jaringan rusak. Tapi pada korban atau pasien ini tidak ada penanganan breathing sama sekali. Support oksigen tidak dilakukan. Fisiologi mekanisme pernafasan yang perlu kita pahami adalah ada dua syarat. Yang pertama, jalan napasnya harus terbuka. RW harus terbuka. Tidak boleh ada sumbatan, baik itu parsial, bahkan total. Yang kedua, harus ada gerakan aliran udara. Dua syarat ini mutlak harus dipenuhi dalam mekanisme pernafasan. Jadi setiap kali kita bernapas, jalan napas akan terbuka, kemudian udara akan masuk ke dalam trakea, kemudian dialirkan ke dalam paru-paru. Demikian juga pada waktu ekspirasi, udara akan teralirkan keluar melalui airway juga. Yang penting di sini pada mekanisme inspirasi, rongga paru-paru kita akan mengalami sedikit membesar. Di mana seperti hukum fisika, udara mengalir dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Jika di dalam paru-paru kita mengalami penurunan tekanan, otomatis udara itu akan mengalir dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, bagaimana caranya bisa menurunkan tekanan? Dengan bantuan diafragma. Jadi pada waktu kita inspirasi, diafragma ini akan turun ke bawah, sedikit mendatar. Sehingga rongga udara di dalam paru-paru kita menjadi lebih banyak, lebih besar. Yang mengakibatkan tekanannya menjadi negatif. Sehingga udara dari luar akan bisa masuk ke dalam. Demikian juga pada waktu ekspirasi, dengan bantuan diafragma didorong ke atas, rongga paru kita menjadi lebih kecil volumenya, sehingga menjadi tekanannya menjadi lebih positif, sehingga udara bisa keluar. Ekspirasi. Ya seperti ini saya gambarkan, trakea itu kita ibaratkan sebagai airway seperti tabung, kemudian ada alveoli, di mana proses pernapasan akan terjadi, namanya ventilasi, mengalirnya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru kita, dalam proses ventilasi, kemudian ditangkap oleh alveoli, kemudian disalurkan ke dalam kapiler darah, namanya difusi. Dari kapiler darah diedarkan ke seluruh tubuh, namanya perfusi. Kapan kira-kira ventilasi menjadi terganggu? Kalian. Ini. Ya. Semua penderita yang mengalami kelainan neurologi, artinya terjadi penurunan kesadaran salah satunya. Pola pernapasannya akan terganggu. Ya. Yang kedua, ada gangguan pada dinding dada. Di mana dinding dada ini tidak bisa mengalami pengembangan maupun pergerakan yang menyusutan, sehingga perubahan tekanan nggak terjadi di sana. Yang ketiga, terjadinya sumbatan jalan napas. Pasti. Kalau RW-nya tersumbat, otomatis ventilasi nggak akan terjadi. Ya. Tiga faktor inilah yang mengakibatkan kondisi yang namanya hipoksia, kekurangan oksigen, dan hiperkardia atau kelebihan CO2. Karena kalau ini terjadi, muncullah yang namanya distress napas. Jangan lupa juga, ada satu penyakit yang sering kali kita dapatkan, namanya obstruksi jalan napas bawah. Tidak terjadi sumbatan total di sana, tapi jaringan yang di bawah sana, di alveoli terutama, mengalami sumbatan. Siapa aja pasien-pasien itu? Pasien asma, pasien pneumonia, kemudian pasien dengan pneumotoraks, itu bisa terjadi di sana. POK, ya, bronkitis, asmatis, itu bisa terjadi. Yang penting kita pahami teman-teman sekalian, Mbak.
tanda-tanda distres napas kita hafalkan, ya. Dengan cara hafalkan kita tahu orang ini, pasien ini mengalami distres napas. Apa aja gejalanya? Yang pertama, gelisah. Kenapa bisa gelisah? Karena perfusi ke otak tidak terjadi. Oksigenasi ke otak tidak terjadi. Sehingga pasien kita mengalami gelisah. Bahkan sampai penurunan kesadaran, bahkan koma. Yang kedua, terlihat namanya pernapasan cuping hidung atau NCH atau nostril, napas cuping hidung atau nostril. Ini adalah kompensasi di mana tubuh mengalami kekurangan oksigen, hingga harus pasien lebih banyak menarik oksigen dengan cara menggerakkan hidungnya. Yang ketiga, terjadinya retraksi otot dada, di mana retraksi ini kelihatan gerakan dinding dada menjadi lebih cepat, kemudian terjadi cekungan-tekungan karena otot-otot pernapasan bekerja lebih hebat. Yang keempat, respirasi rate-nya meningkat. Berapa respirasi rate normal? Hati-hati di sini, menghitung respirasi rate harus sesuai dengan usia. Bayi, anak-anak dengan orang dewasa dan lanjut usia juga beda. Pada anak-anak di bawah 10 tahun, respirasi rate 30 kali masih normal. Orang dewasa 30 kali sudah mulai mengalami sesak napas. Apalagi orang lansia, 30 kali sudah nggak bisa napas. Demikian juga sebaliknya. Pada bayi, kalau napasnya 10 kali per menit sudah dikatakan bradipno. Kalau orang dewasa 10 kali, mungkin dia istirahat. Tapi kalau orang lansia 10 kali per menit masih normal. Bahkan dia bisa beraktivitas dengan baik. Yang terakhir, tanda cyanosis. Jika nomor 1 sampai nomor 4 ini dilewati tanpa penanganan dengan baik dan adekuat, akan terjadi yang namanya cyanosis, di mana sel-sel dari kekurangan oksigen hebat akan terjadi kematian sel. Ya. Patologi pernapasan ini yang penting kita pahami, ya. Jadi dari volume udara sekali napas, ya, kita butuh kurang lebih sekitar 8 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Orang Indonesia rata-rata kurang lebih sekitar 60 kilo, kalikan ketemunya sekitar 480 sampai 600 cc. Kali napas. Kita katakan namanya tidal volume atau volume tidal. Kali napas. Nah, sekarang kita bernapas dalam waktu 1 menit itu berapa kali? Normalnya kurang lebih sekitar 12 kali. Jadi kita kalikan kurang lebih 500 cc, kita ambil tengahnya. Antara 480 dan 600, kita ambil 500 cc. Kita kalikan ketemu sekitar 6.000 cc atau 6 liter per menit. Kenapa per menit? Dalam 1 menit. Ya. Jadi 6.000 dibagi 1.000 ketemunya 6 liter per menit kita bernapas. Ya. Ini yang dikatakan kebutuhan kita dalam waktu 1 menit, kita butuh oksigen mengalir 6 liter per menit. Sehingga jika terjadi pasien mengalami kekurangan oksigen dalam kondisi emergensi, kita harus berikan pasien kita minimal oksigen adalah 6 liter per menit menggunakan alat yang namanya masker sederhana. Ya. Di dalam kotak kuning ini yang perlu saya sampaikan, minute volume ini konstan, artinya dia tetap kita perlukan 6 liter per menit. Ya. Jika terjadi sesuatu, ya, volumenya turun, ya, karena dia mungkin capek, atau dia kan ada masalah dengan paru-parunya, yang namanya respirasi rate akan naik. Frekuensinya akan meningkat. Karena untuk mencukupi 6 liter per menit. Demikian juga sebaliknya. Kalau respirasi rate-nya turun, volume tidal tidak bisa akan naik. Dan ini yang menyebabkan kematian. Jadi kalau pasien kita capek, tidak bisa bernapas mengkompensasi respirasinya naik, lama-lama pasien kita mengalami namanya hipoksia. Ya, ini sama juga dengan pemeriksaan pada airway, pada breathing, pastikan dulu korbannya sadar atau tidak, kemudian kita lakukan inspeksi. Apa yang kita lihat dadanya simetris apa tidak, kemudian respirasinya berapa, kemudian kita palpasi, kita perkusi, dan terakhir kita auskultasi. Jangan lupa kita nama singkat namanya IPPA, IPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Apa yang kita inspeksi? Frekuensinya. Gerakan dadanya simetris apa enggak? Apakah menggunakan otot-otot napas tambahan atau retraksi? Apakah ada cyanosis atau warna biru di daerah ujung-ujung
kuku, kemudian di bibir, ya. Khusus pada trauma, hati-hati, cari jejaknya, dieksplorasi. Kemudian tanda-tanda fail chest, mungkin ada luka tusuk, tembus, atau luka dada yang menghisap. Nanti selanjutnya pada trauma akan dibahas pada trauma toraks. Palpasi, kita cari trakeanya, apakah posisinya di tengah? Dia bergeser ke kanan ke kiri, pasti ada sesuatu. Ya, kemudian patah tulang iga khusus pada trauma, kemudian ada emfisema seputan juga pada trauma juga terjadi. Persekusi, kita lakukan, kita bandingkan kanan kiri. Normalnya karena paru-paru kita berisi udara, pada waktu kita perkusi akan keluar suara namanya sonor. Tapi kalau timbunan udara cukup besar karena kasus pneumotoraks, muncul yang namanya hipersonor. Sedangkan muncul suara redup manakala di dalam paru-paru atau rongga torak kita berisi cairan, bisa karena darah, hematotoraks, atau abses. Waktu kita ketok, kita perkusi, keluar namanya redup. Ya. Khusus pada trauma, hati-hati, pastikan tidak ada premotor, karena ini yang mengancam jiwa. Auskultasi, ya ini juga seringkali kita lakukan, seringkali kita tidak lakukan dengan benar. Menggunakan stetoskop yang benar, yang sesuai, dilakukan dengan tepat di telinga kanan kiri. Kita cari dulu suara napas normalnya, jangan cari suara yang nggak normal. Cari suara napas normal dulu, bagaimana suara napas normal pada waktu inspirasi, bagaimana di daerah apek, bandingkan kanan kiri, simetris, kita turun lagi, bagian medium, bagian basal kita dengarkan. Yang kedua, kita cari suara jantung. Ya, jangan lupa, karena temannya paru ini jantung. Jantung harus dicari, di mana lokasinya? Normalnya di kiri, apeknya. Cari dulu langsung di sebelah kiri. Kalau di kiri nggak dapat, cari sebelah kanan. Ya. Kadang-kala kita juga dapatkan suara usus pada kasus trauma ya, jadi ada suara peristaltik di daerah rongga dada. Ya, kita lihat ini foto ini ya. Ini pasien kita mengalami dengan melihat wajahnya aja, pasien ini sudah mengalami penurunan kesadaran, sedangkan support oksigen yang kita berikan tidak tepat. Lokasinya juga tidak pas, ya. Kemudian posisi pasiennya juga setengah duduk, yang bisa menyumbat jalan napas juga. Pasiennya juga obesitas. Kapan kita lakukan support breathing? Nah ini, saat sudah dites napas, kita harus cepat-cepat kasih oksigen dengan cepat. Ya. Bisa, napas cuping hidung, retraksi otot dada, respirasinya meningkat lebih dari 25 kali per menit. Ya, harus kasih. Kalau udah sianosis, melambat. Ya. Nah ini muncul, kalau sudah capek, pasiennya dia bisa kompensasi, RR-nya tambah tinggi, oksigen belum masuk, belum bisa diberikan dengan baik, RR-nya akan semakin turun, bahkan gasping dan apnea. Terapi oksigen yang bisa kita lakukan mulai dari nasal kanul, masker sederhana, masker reservoir, atau bahkan dengan alat bantu yang namanya ventilator. Tapi prinsipnya sama, RW-nya harus bebas. Jadi sumbatan kita nggak bisa memberikan terapi oksigen dengan baik. Yang kedua, terapi oksigen harus sesuai dengan kondisi klinis pasien. Jangan sampai pasien tidak terlalu emergensi, pasien masih tenang, pasien GTS-nya 456, pasien masih stabil, kita berikan intubasi atau dengan ventilator atau dengan oksigen masker reservoir. Cukup dengan dengan nasal kanul saja. Demikian juga seandainya kalau kondisi kritis, minimal diberikan masker sederhana. Kalau kita punya yang dengan reservoir, kita berikan dengan reservoir. Ini prinsipnya. Pada pasien gawat, minimal oksigen yang diberikan 60%. Kalau kita punya yang 100%, berikan 100%. Alatnya bisa masker sederhana, masker non-rebreathing atau dengan reservoir, kemudian bisa dengan BVM, back valve max atau ambu, ya. Kemudian dengan ditambah dengan reservoir atau dengan Jackson Lewis. Jika perlu napas buatan atau bantuan, kita menggunakan BVM atau dengan Jackson Lewis. Ini gambarnya, nasal kanul, kita menggunakan alat ini, oksigennya minimal 1-3 LPM, liter per menit. Konsentrasi oksigen yang diberikan kurang lebih sekitar 24-30% saja, tidak bisa lebih. Kalau kita mau lebih berikan oksigennya, kita harus ganti namanya masker sederhana atau simple mask. Minimal 6 LPM sampai 8 LPM. Kita berikan oksigen bisa 40-60%. Kalau ingin lebih naik lagi, kita berikan masker sederhana plus kantongnya. Nah, masker dengan reservoir seperti ini, kita bisa gunakan 6-10 LPM. Tergantung berapa flow yang kita berikan, kita bisa atur.
reduksi oksigennya bisa 60% sampai 100%. Ini ada beberapa variasi dari BVM atau AMBU, ya, Back Valve Max. Kalau tanpa oksigen support, dia hanya memberikan 21%. Kalau menggunakan oksigen support, bisa sampai 100%, sesuai dengan flow yang kita berikan. Ini ada Jackson Reach. Nah, ini cukup nyaman untuk korban atau pasien yang mengalami sesak napas atau hipoksia, tapi pasiennya masih sadar. Ya, berikan minimal 10 LPM aliran udaranya. Kenapa? Karena dengan mengembangkan balon ini dia butuh oksigen cukup besar, ya, bahkan sampai 15 LPM. Ini bisa menghasilkan fraksi oksigen 100%. Ya, seperti ini, BVM yang simple tanpa memberikan support oksigen, hanya dengan oksigen bebas diberikan 21%. Sedangkan yang sebelahnya adalah dengan Jackson Reach, harus ada sumber oksigen sehingga balon ini terisi oksigen dan bisa berfungsi. Kalau yang BVM tidak perlu sumber oksigen, sudah bisa berfungsi. Teknik pemberian bernafas buatan, cukup dadanya terangkat, tidak usah sampai mengembang terlalu besar. Kemudian hentikan tiupan, berikan kesempatan dada kembali. Berikan sekitar 12 sampai 14 kali per menit. Ya, itu pada protokol CPR. Ya, jika perut yang besar, hati-hati, bagian oksigen atau udara yang kita berikan masuk ke dalam lambung dan itu potensial terjadi aspirasi karena muntah. Ini yang sudah kita tinggalkan, mouth to mouth, ya, karena risiko penularan, ya, bisa kontak pasien, kita nggak tahu pasien sakit apa. Yang aman kita menggunakan mouth to max, ya, seperti ini, sehingga ada media di mana oksigen yang kita berikan tidak kontak langsung ke pasien, jadi melalui media. Ini nasib pasien kita tadi, kira-kira hidup nggak ya? Wah, napasnya akhirnya dibantu sama mesin ventilator. Karena kritis, pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, tidak bisa bernapas, kita bantu intubasi, oksigennya kita pakai dari mesin. Ya, membaik, mesinnya kita lepas, kita kasih oksigen masker dengan kantung, pasiennya sadar. Hari berikutnya, kita coba lepas lagi, dan hari terakhir, pasiennya menggunakan nasal kanul. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa.